Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga hari ini sobat-sobatku yang sedang melaksanakan profesi dan kegiatan-kegiatan lain, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Tentu kita diskusikan terkait dengan isu-isu politik, isu-isu hukum dan lain sebagainya. Mungkin yang sedang hangat-hangat sekarang itu terkait dengan di mana terjadi isu panas ya, masalah gugatan ya kan, seorang lawyer papan atas Profesor Yusril terhadap Partai Demokrat. Nah, tentu saja di dalam Partai Demokrat juga itu lawyer papan atas mantan Mahkamah Agung juga, Mahkamah Konstitusi itu Pak Hamdan Zulfa gitu kan. Nah, seiring itu karena mereka ini adalah sahabat ya, sahabat lama. Nah, tentu setelah kesininya ini menjadi satu rivalitas ya dalam konteks profesi ya kan. Sah-sah saja dalam undang-undang profesi itu sebagai lawyer, sebagai seorang pengacara silakan ya kan, dan itu gak ada masalah. Tapi terkait dengan setelah melakukan profesi, tugas keprofesiannya itu ya tetap menjadi sahabat, tetap menjadi teman. Jangan pula kita bahwa seolah-olah dengan kejadian ini kita mengeneralisir bahwa ada terjadi semacam konflik. Nggak begitu gitu kan. Saya yakin lah, karena beliau ini adalah profesor kelas kelas atas lah gitu kan, keilmuannya ya kan, kecerdasannya, intelektualnya itu sangat mumpuni gitu, apalagi terkait dengan ilmu-ilmu. Jadi nggak mungkin persoalan-persoalan kecil itu terkait dengan profesi dan lain sebagainya itu lalu kemudian dibawa ya akan menjadi baper dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Lalu kemudian masuk kepada poin kedua. Memang sangat fenomenal ya Profesor Yusril ini. Ya, di sisi lain karena beliau adalah seorang profesor ahli tata negara dan beliau ini sangat berpengalaman ya. Dan salah satu profesor atau artinya saya sebagai profesi lawyer, saya sangat kagumi beliau ya kan, dengan keilmuannya, dengan pengalaman dan lain sebagainya kan begitu. Nah, kemudian dengan persoalan gugatan yang dilakukan ke Mahkamah Agung itu kan terkait dengan terkait dengan anggaran dasar rumah tangga Partai Demokrat. Yang tentu saja memang ada korelasinya, karena bicara kepartaian itu bicara sebagai instrumen politik sebetulnya. Jadi undang-undangnya, pembentukan partai dan lain sebagainya. Nah, tentu saja itu korelasi dan relevansinya sebetulnya. Nah, cuma memang sangat luar biasa. Profesor ini dia mencari celah-celah hukum, mencari peluang-peluangnya dalam rangka untuk melakukan terobosan-terobosan. Ya, tentu saja mungkin dalam rangka mencari keadilan dan lain sebagainya. Tapi bahwa kemudian bukan berarti bahwa kita sebagai seorang profesi, seorang aktivis atau masyarakat pada umumnya, bahwa ketika melihat persoalan-persoalan ini lalu kemudian kita mencoba ya kan merangkaikan bahwa seolah-olah bahwa ini terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak seperti itu. Biasalah, namanya politik itu ya seperti itu gitu kan ya. Karena menurut perspektif saya juga, diduga bahwa ini terjadi dualisme ya, ada pengakuan dari dari salah satu pejabat tinggi ya, salah satu tokoh politik yang mantan jenderal ya
dari TNI, ya kan, yang hari ini memang sedang viral. Kemudian ini memang di ada satu terobosan bagaimana kedekatan dengan Pak Jokowi, Presiden Jokowi dan lain sebagainya. Tapi saya tidak membahas dalam konteks itu, membahasnya dalam konteks bagaimana setiap persoalan itu kita harus memahami, ya kan. Jadi kalau kita bicara persoalan politik, ya kan, nah itu hal nggak aneh lah, ini hal yang biasa, gitu kan. Jadi politik itu seperti itu, kalau nggak hangat, gitu kan, kemudian nggak jadi isu, ya kan, nggak jadi nggak pas, gitu kan. Jadi gitu. Nah, kita nggak tahu juga, memang mungkin di balik itu ada diduga, ya kan, perspektif saya yang bisa aja bahwa itu ada semacam desain, gitu kan, atau manuver-manuver politik, ya kan, dalam rangka untuk mencari identitas, ya kan, terus bagaimana mengadopsi juga menjadi perhatian publik. Kita juga nggak tahu namanya politik, gitu kan. Nah itu yang menjadi satu menjadi concern ya buat kita. Jadi menjadi perhatian, tapi bukan berarti persoalan itu kemudian masyarakat itu masuk pada wilayah itu, gitu. Kita hanya bisa menilai saja, gitu kan. Nah, apakah nanti itu diterima atau tidak, ya kan, gugatan itu, atau seperti apa, nanti kita lihat ya aturan-aturannya ke depannya. Nah, kalaupun itu terima, itu bahwa satu manuver yang sangat luar biasa, dan itu menjadi satu acuan, ya kan, buat generasi-generasi kita ini sebagai generasi yang kesekian dari Profesor Yusril, ya kan? Lalu kemudian ini Profesor Hamdan Zulfa dan lain sebagainya, gitu. Nah, tentu saja bagaimana caranya nanti bahwa kita mencari, gitu, mencari formulasi, gitu kan, mencari bagaimana supaya kita mendapatkan ilmu-ilmunya itu, gitu kan, ilmu-ilmu atau manuver-manuver bagaimana sih menyelesaikan persoalan, baik itu persoalan yang bersifat nasional, ya kan, yang persoalan-persoalan yang bersifat politik, ya kan, tentu saja itu kan. Jadi ini menjadi bahan pelajaran, gitu kan, menjadi bahan edukasi buat kita sebagai lawyer-lawyer ini, kan, begitu. Nah, itu maksudnya. Tapi saya tidak masuk pada wilayah bahwa ini yang salah, mana yang benar, enggak begitu. Tapi kita melihat ini adalah sebuah pertarungan yang sangat luar biasa ini, kan. Orang-orang yang malah melintang di politik, ya kan. Pak SBY 2 periode menjadi presiden di Republik ini, gitu kan. Lalu kemudian Pak Muldoko bahwa dia sebagai seorang TNI, gitu kan, sebagai seorang Panglima TNI yang punya pengalaman yang sangat luar biasa, ya kan. Belum lagi terkait dengan politik dan lain sebagainya. Nah, ditambah lagi Pak Yusril itu di zaman Gus Dur, zaman Megawati, ini kan salah satu menteri juga yang dipakai oleh negara. Lalu kemudian dengan keilmuannya yang sangat luar biasa, dengan gagasan-gagasan intelektualitasnya itu, gitu kan. Apalagi beliau dengan keahliannya dan lain sebagainya. Kita bicara Pak Hamdan sebagai ketua MK, ya kan, dan keilmuannya luar biasa. Nah, tinggal kita hanya melihat saja, ya kan, melihat saja dengan kacamata objektif, ya kan. Kita tidak memihak ke pihak-pihak mana saja. Cuman ini menjadi satu bahan edukasi buat kita sebagai seorang akademis, sebagai seorang profesi, ya kan,
ini menjadi bahan pelajaran jika ke depan itu ada terobosan-terobosan bahwa ini menjadikan sebuah ilmu buat kita gitu kan. Sedang kita lihat pertarungan seperti ini, nanti endingnya akan jadi apa gitu kan. Jadi itu saya tidak masuk pada wilayah politik praktis, enggak. Ini saya hanya lihat, saya sangat menarik ya kan, menarik, saya coba dengar dan lain simak dan lain sebagainya. Nggak bisa juga kita ikut dalam hal ini bahwa saling menjelaskan apa segala macam, bahwa ini kita jadikan sebuah arena ya kan, sebuah edukasi ya, bahwa ini akan menjadi keilmuan buat kita gitu loh ya, karena ini persoalan ini kan tidak pernah dijalankan, tapi oleh Pak Yusril dijalankan. Nah, ketika persoalan gugatan ini ke Mahkamah Agung, lalu kemudian nanti diperiksa, diterima dan lain sebagainya, lalu kemudian bagaimana putusan, nah, ini sangat luar biasa dan ini bisa dijadikan sebagai jurisprudensi nanti ke depan ketika ada kasus-kasus lain ya kan. Jadi ini sangat luar biasa ya, jadi itu maksudnya ya kan. Terima kasih banyak ya kan, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.